Selamat datang kembali di seri Filsafat untuk Pemula. Di episode sebelumnya, kita menyusuri sejarah filsafat ilmu, dari Bacon hingga Kuhn. Hari ini kita akan bertanya, apakah ilmu pengetahuan benar-benar netral? Apakah sains bisa berdiri di luar nilai, budaya, dan kepentingan manusia? Mari kita dengarkan percakapan saya dengan Bung Fahri. Bung, selama ini saya pikir sains itu objektif. Tapi di kelas, dosen saya bilang bahwa ilmu juga dipengaruhi oleh nilai. Saya bingung. Pertanyaanmu penting, Fikri. Banyak orang mengira sains itu bebas dari bias. Tapi filsafat ilmu menunjukkan bahwa nilai dan budaya bisa masuk ke dalam proses ilmiah. Objektivitas itu maksudnya gimana, Bung? Objektivitas adalah usaha untuk melihat sesuatu secara netral, tanpa dipengaruhi oleh emosi atau kepentingan pribadi. Tapi dalam praktiknya, objektivitas bukan kondisi mutlak. Ia adalah proses yang terus diperjuangkan. Berarti ilmuwan juga manusia ya? Tepat, mereka punya latar belakang, keyakinan, bahkan preferensi. Dan itu bisa mempengaruhi cara mereka memilih topik, merancang eksperimen, atau menafsirkan data. Contohnya gimana, Bung? Misalnya riset tentang perubahan iklim. Data bisa sama, tapi interpretasinya bisa berbeda tergantung kepentingan politik atau ekonomi. Atau dalam bidang kesehatan, siapa yang menentukan penyakit mana yang layak diteliti lebih dulu? Wah, saya nggak kepikiran ke situ. Filsuf seperti Helen Longino bilang bahwa objektivitas justru muncul dari dialog antar perspektif, bukan dari satu suara yang mengklaim netralitas. Kalau begitu, bahasa ilmiah juga bisa mengandung nilai? Iya, kata-kata seperti normal, abnormal, efisien, atau beresiko. Semuanya punya muatan nilai, dan itu bisa membentuk cara kita memahami dunia. Berarti, belajar sains juga harus belajar etika? Betul, karena ilmu bukan hanya soal tahu, tapi soal tanggung jawab. Tidak terasa kita sudah sampai di akhir episode, Bung. Di episode ini, kita belajar bahwa sains tidak hidup di ruang hampa. Ia dipengaruhi oleh nilai, budaya, dan kepentingan manusia. Dan justru dengan menyadari itu, kita bisa menjadi ilmuwan yang lebih jujur dan bertanggung jawab. Di episode berikutnya, kita akan membahas pengetahuan dan keyakinan. Apa bedanya? Sampai jumpa, dan teruslah berpikir dengan jernih dan hati yang terbuka.